Awalnya Pak Izan langsung punya tim nggak masuk Binet? Saya dulu punya tim. Dulu waktu saya sebelum di Binet sendiri, saya punya tim itu sekitar 11 orang. Oh serius? 11 orang. Banyak banget Izan. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo Binet Lovers, dimanapun kamu berada, masih bersama saya Aldi Depeng. Dimana kalau bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet Asli Karawang. Oke, luar biasa banget. Hari ini spesial episode karena kalau udah pakai baju putih seperti ini artinya Binet Talk series Binet Fighters. Kenapa series Binet Fighters ini ada? Karena supaya tahu nih Binet Lovers dimanapun kamu berada, tahu siapa aja Binet Fighters yang di Binet. Artinya Binet Fighters itu berarti orang yang selalu memperjuangkan Binet untuk bisa bermanfaat kepada seluruh masyarakat melalui transformasi digital. Ya kurang lebih begitu ya Pak Izan. Mantap. Oke, seperti yang sudah saya sebutkan bahwa sekarang saya ditemani oleh salah satu Binet Fighters. Siapa lagi kalau bukan supervisor FAT. Nah ini dia, supervisornya di FAT nih. Langsung aja kita sambut, ini dia Pak Ihsan. Pak Ihsan, gimana kabarnya? Sehat. Mantap. Puasa ke berapa nih kita? Berapa ya sekarang? 7 apa 8 nih? 7 ya? 7. Puasa ke 7 nih kita nih syuting nih. Sama Pak Ihsan, gimana kabarnya? Baik sekarang. Puasa. Tadinya kalau masih agak seret nih buka aja nih. Puasa nih alhamdulillah Pak Ihsan. Puasa. Tadi tuh saya nunggu kabar Pak Ihsan dari pagi ya. Ternyata Pak Ihsan tidak ada kabar, kemana Pak Ihsan itu? Banyak pekerjaan yang saya cukup urgent juga. Wih mantap. Jadi saya lebih dulu urgent dulu, baru sekarang ada waktu sedang baru bisa. Mantap. Jadi thank you banget Pak Ihsan udah bisa nyempetin buat syuting Binet Talk nih. Oke, Pak Ihsan, saya tuh pengen bahas background dari Binet Fighters ya. Jadi saya pengen tahu nih, kan Pak Ihsan sekarang udah menjadi, bukan sudah menjadi ya, maksudnya sekarang menjabat sebagai supervisor di FAT ya, Finance, Accounting and Tax gitu. Nah, siapa Pak Ihsan dan melakukan apa aja sih di Binet? Saya pengen Pak Ihsan coba jelasin nih, perkenalan diri. Kalau misalnya untuk saya sendiri pribadi backgroundnya, saya pendidikan di akuntansi. Mungkin di akuntansi saya di lulusan universitas di negeri di Bogor. Oh Bogor. Oke, terus? Kalau misalnya untuk pengalaman sendiri, saya bekerja dari tahun 2011. 2011. Dan saya masuk di Binet itu dari tahun 2020. Oh jauh ya. Oke. Jadi di pengalaman 2011 baru 2020 saya baru menjabat di Binet sendiri, dan di Binet sendiri sampai tahun 2023 sampai sekarang ini masih menjabat sebagai FAT sendiri. Selain FAT kan saya megang juga di gudang, purchase sendiri, termasuk di tim aset juga. Mantap. Seperti itu. Kalau misalnya untuk apa sih yang menjadi seorang Binet Fighter itu? Kalau Binet Fighter menurut saya itu berarti kan orang yang benar-benar berjuang untuk Binet gitu. Kenapa untuk Binet? Karena kita kan satu kapal yang sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan mencapai tujuan itu memang tidak mudah. Apalagi waktu awal-awal itu memang sangat cukup berat dibandingkan sekarang. Dan itu kan perjuangan itu harus dilakukan gitu. Dan kita pun lakukan perjuangan itu tidak ada pamrih gitu. Karena memang kita berjuang penuh dengan semangat gitu, dengan effort, best effort kita yang terbaik gitu. Apalagi di tim FAT sendiri kan memang cukup krusial sekali. Kenapa krusial? Karena di finance sendiri, di akuntansi itu jantungnya perusahaan. Jadi ketika di FAT sendiri berantakan atau misalnya rusak, berarti kan perusahaan bisa down juga gitu. Iya. Oke, berarti Pak Ihsan
sekarang di FAT tuh udah 3 tahun di Binet ya, kurang 3 lebih ya, tahun. jalan 3 tahun. 2020 baru masuk 2020, tepatnya di bulan Maret. di bulan Maret. Oke. Background waktu itu kuliah di finance, Di akuntansi. akuntansi ya. Oke. Jadi Faisan ini yang bergerak di bidang keuangan ya, finance, accounting dan tax dan perpajakan ya. Pajak, gudang, Iya, ya, saya dipercaya semuanya gitu. Nah, ya dan Pak Isan ini menjabat sebagai supervisor dan punya tim ya. Punya tim. Oke, nice. Nah, ngomong-ngomong sekarang Pak Isan sudah berkarir nih sebagai supervisor FAT ya. Iya. Passion Pak Isan bukan Pak Isan sebenarnya. Kalau misalnya lihat dari background saya sendiri kan memang saya dari lulusan akuntansi juga gitu. Dan waktu saya belajar, waktu saya bekerja pertama kali juga itu pertama jadi cost control. Di cost control itu kan bagian dari accounting juga. Betul. Kemudian setelah jadi cost control saya jadi auditor juga. Di auditor cukup lama, jadi 3 tahun juga di auditor tuh akuntansi juga. Setelah auditor saya masuk jadi finance juga. Kemudian setelah jadi finance saya langsung naik lagi jadi manajer accounting tax juga di salah satu perusahaan. Oke. Itu setahun juga terus baru pindah ke sini. Jadi kalau misalnya lihat dari background memang saya di akuntan semua gitu, di akuntansi semua. Memang passion saya memang di situ gitu. Oke. Jadi waktu kuliah nggak salah jurusan tuh akuntansi. Kuliah nggak salah jurusan, memang saya passionnya ke situ dan insya Allah tahun ini atau mungkin tahun depan saya akan lanjutin kuliah lagi gitu dan backgroundnya background yang sama. Mantap. Terus juga tim Pak Isan kemarin tuh siapa Kang Adit ternyata dia kuliah juga ya, kuliah di juga. akuntansi juga ya. Akuntansi juga. Nah, dan katanya beliau bekerja sambil kuliah gitu kan. Iya. Keren untuk bisa mengembangin skill dan keilmuannya lah gitu tentang akuntansi. Soalnya kalau akuntansi sendiri kan untuk sekarang ini akuntansi memang nggak kuliah gitu, harus kuliah. Jadi ketika kita bekerja nggak stagnan, kita berhenti gitu untuk belajar. Padahal kita tuh setelah kita bekerja kita semakin butuh namanya belajar gitu. Jadi haus akan ilmu gitu. Karena saya rasa semakin kesini semakin butuh kuliah gitu. Kenapa harus di-upgrade? Karena ilmu itu selalu berubah gitu. Kita harus mengikuti tren, kita harus mengikuti keilmuan yang terbaru. Oke. Pak Isan waktu SMA sekolah SMK? Saya SMA jurusan IPA. Oke. Pak, mantap. Cuman ya mungkin di situ sih agak uniknya. Kenapa saya dari IPA gitu? Bukan IPA, kenapa saya pindah ke IPS gitu? Sebenarnya saya suka sama IPA, apalagi pelajaran biologi. Mungkin biologi fisika saya suka gitu. Dan kenapa saya bisa hijrah gitu ke IPS? Itu banyak ceritanya. Ya kalau misalnya kalau dulu waktu saya SMA, saya waktu itu tuh sebelum saya lulus SMA, saya udah diterima di beberapa universitas di negeri beberapa universitas. Mantap. Salah satunya kan di UI, di PB saya diterima, Universitas Lampung saya diterima, di Di Unpad PBUI diterima. Terus kenapa nggak diambil? di Unpad diterima juga. Kenapa nggak diambil Pak Isan? Ya, saya lebih pilih ya mungkin. Jadi saya itu cuma pilihan saya sebelum saya ujian tuh saya berpikiran saya jajarin gitu. Universitas mana sih yang benar-benar passion buat saya gitu. Kalau di UI saya keterima di teknik sipil. Oh, oke. Kalau di IPB saya keterima di akuntansi. Kalau misalnya di Unpad itu jurusan apa saya lupa. Kalau misalnya Politeknik Bandung saya diterima juga di situ. Di situ di jurusan otomotif kalau nggak salah. Kalau di Universitas Lampung saya terima di jurusan kedokteran. Cuman kenapa saya hijrah gitu, baik lagi kenapa saya hijrah. Jadi pas waktu pelajaran biologi waktu itu ada bedah katak gitu. Ternyata muncul darah gitu. Dan itu yang bikin saya trauma gitu. Saya agak benci untuk lihat itu gitu. Kalau justru saya malah passion saya waktu SMA di biologi Pak Isan. Ya pas Kalau saya waktu itu, awal passion teori saya suka gitu. Pas praktek bedah itu bukan passion saya gitu. Kodok di operasi ya? Di bedah gitu. Di bedah. Muncul ininya. Saya langsung enggak, saya udah cukup ini kayaknya. Saya harus hijrah gitu. Baru saya pindah emang ke pelajaran IPS gitu. Lebih ke akuntansinya. Jadi akhirnya dengan tapi kan UI ada akuntansi, kenapa nggak dipilih? Enggak, saya nggak terima di UI, di akuntansi UI enggak.
Oh, saya keterima di teknik sipilnya. Oh, di teknik sipilnya. Oke. Jadi akhirnya Pak Isan memilih universitas yang sesuai jurusan yang Pak Isan. Kebetulan juga saudara juga kan memang kebanyakan lulusan IPB juga gitu. Memang dari saudara juga saranin udah IPB aja gitu. Dan ya itu sih sebelum lulus saya udah ada panggilan kayak gitu banyak. Bukannya saya pikirin, ini saya mikirin ya kalau misalnya nggak lulus, oke lah saya ulang tahun depan. Nih masalahnya kalau saya nggak lulus, ini semua gagal semua gitu. Iya. Jadi beban berat saya itu bukan kayak nggak lulus. Kalau misalnya nggak lulus ya udah gitu. Oh iya mikirnya, ini saya nggak lulus, ini semua hilang semua gitu kesempatan saya. Oke, dan Pak Isan udah kuliah jenjang S1 tuh di universitas itu. Iya. Ya kan, dan akhirnya lulus tahun Saya lulus tahun 2011. 2011 langsung berkarir tuh jadi akuntan. Kalau berkarir tuh saya sebelum kuliah juga saya udah berkarir. Oh gitu. Jadi sambil kuliah sambil berkarir juga. Salah satunya saya pernah kan jadi tenaga honorer juga di salah satu pemerintahan di daerah Bogor. Oh gitu. Pak Isan tuh orang Bogor ya? Enggak, saya kan kuliah di Bogor. Oh, kuliah di Bogor. Jadi waktu saya libur kuliah saya sambil saya minta tenaga honorer juga di situ kan saya sebagai orang itu pajak juga gitu. Oke, berarti dari sebelum lulus juga udah mulai berkarir tuh Pak Isan dan terus udah lulus juga lanjut di mana waktu itu awal di salah satu perusahaan. Salah satu perusahaan Jepang saya di Serang. Oh gitu, dan Pak Isan di situ sudah menjabat langsung akuntan di dunia akuntan. Saya sebagai pos kontrol saya ngitung HPP, memang sih masih akuntan juga. Oke. Karena saya lebih ngitung HPP kan itu jauh pekerjaan lebih detail juga gitu. Maksudnya Pak Isan pernah loncat ke HR kah? Nggak pernah. HC atau Nggak pernah. apa gitu enggak ya? Nggak pernah. Dari lulus kuliah sampai sekarang soal hitung-hitungan mulu berarti? Iya. Soal keuangan mulu berarti? Iya. Keren, berarti udah bisa dikatakan ahli ya. Kalau ahli kan berapa tahun ya? Pokoknya ya gitulah. Maksudnya udah benar-benar berarti dari 2011 lah katakanlah sampai sekarang 2023 berapa berarti? 12 tahun. 12 tahun. Kurang lebih 12 tahun Pak Isan berkarir di dunia akuntan. Wow. Saya aja main sulap dari umur kelas 1 SMP sampai sekarang gitu kan. Dan ya begitulah gitu. Maksudnya saya merasa saya udah kepilih di berbagai komunitas jadi ketuanya dan lain sebagainya gitu. Jadi udah pro banget lah Pak Isan nih kalau udah di 12 tahun gitu. Ya, kan itu pun saya pun sadar gitu. Kenapa saya menginginkan kuliah juga? Karena keilmuan saya yang dulu gitu udah 10 tahun lebih, setahun 10 tahun lebih gitu. Itu kayaknya kurang relevan juga dengan aturan-aturan sekarang gitu. Berarti kan saya harus upgrade diri gitu. Betul. Nah itu kerennya Pak Isan, walaupun udah 12 tahun tapi tetap harus upgrade ya. Harus upgrade diri gitu. Memang kan kalau misalnya untuk ekonomi sendiri kan bukan ilmu pasti juga gitu. Betul, bukan eksak ya. Iya, dan itu kan memang harus ada perubahan itu mengikuti zaman juga seperti itu. Nah, setelah berkarir kurang lebih sampai 9 tahun 2011 ke 2020 dan 2020 masuk ke Binet, itu gimana ceritanya? Kenapa milih Binet untuk bisa berkarir Pak Isan? Dia sebenarnya gini, kalau saya kan sebelum masuk Binet juga sebenarnya ada 2 perusahaan yang meminang saya gitu waktu itu. Binet sama salah satu perusahaan di Bandung gitu. Kalau misalnya kita bicara masalah salary, memang lebih menarikan yang di Bandung. Oh gitu. Karena jabatannya berapa tuh? Berarti jabatannya beda. Kalau di Binet supervisor, kalau di sini tuh dia nawarinya perusahaannya sebagai manajer. Cuman kan saya berprinsip, saya pertama kali di interview sama Binet. Pertama kali, yang kedua ini. Makanya pas waktu yang kedua ini menanyakan kepada saya, gimana, oke enggak gitu, penawaran kontrak. Saya tanya ke Binetnya, bagaimana saya diterima nggak? Kalau saya nggak diterima, saya mau yang ini, saya bilang. Tapi kan Pak Isan bisa milih dong. Ya cuma kan saya harus ibaratnya komit gitu dalam awal. Komit. Dia yang awal saya harus pasin dulu, dia beresin dulu, iya atau enggak gitu. Kalau misalnya iya, lanjut, dan enggak ya udah gitu. Cuman selain itu juga saya cuma berpikiran juga kalau misalnya bisnis internet itu kedepannya cukup cerah gitu. Kenapa cukup cerah? Ya kita lihat dulu kebutuhan di masyarakat juga, supply and demand-nya seperti apa. Ya saya juga kan harus menghitung seperti itu, dan misalnya
misalnya juga saya bisa menilai apakah perusahaan ini tuh jangka panjangnya bagus atau tidak gitu. Ya ngapain kalau misalnya saya masuk perusahaan, kalau misalnya saya menilai ternyata jangkanya sangat pendek, kenapa saya masuk sana gitu. Saya harus menilai juga gitu, apakah sehat enggak atau perusahaannya. Itu jadi pertimbangan juga. Oke. Berarti Pak Isan juga cukup mendalami perusahaan yang itu ya. Nah, juga pasti kan suhu interview saya banyak kan pertanyaan saya pasti tanya. Ya minimal saya bakal tanya berapa jumlah karyawannya, terus turnovernya seperti apa. Di situ saya bisa menilai gitu, berapa sehat sih perusahaan ini gitu. Maksud saya kan kebanyakan orang pasti memilih yang lebih besar ya, dalam segi salary dan juga posisi mungkin. Ya maksudnya ya udahlah, yang penting saya bisa feedback buat diri sendirinya lebih berdampak gitu. Nah, tapi Pak Isan sudah menunjukkan banget nih kalau Pak Isan benar-benar bisa melihat dan menilai Binet untuk bisa menjadi tempat berkarir Pak Isan. Dan salah satunya di Binet tuh cukup unik gitu. Kenapa cukup unik? Dengan pengalaman saya yang cukup lama gitu. Kalau di sini tuh ibaratnya gesekan atau toksiknya di sini tuh bukan sangat minim lah, bisa dikatakan tidak ada gitu. Oke. Tapi Pak Isan sebelumnya pernah ngerasain gitu? Wah, sering. Saya pernah di beberapa perusahaan sebelumnya, waktu saya pertama kali bekerja tuh namanya dokumen hilang, laporan hilang tuh udah biasa. Oke. Diancam, dimain dukun gitu udah biasa banget gitu. Serius. Ibaratnya saya waktu di perusahaan sebelumnya saya menjabat sebagai staff. Cuman karena mungkin saya nunjukin performa dalam 3 bulan saya diangkat sebagai leader. Wih, mantap. Cuman mungkin ada beberapa orang yang nggak suka. Akhirnya maksudnya dokumen hilang tuh emang karena enggak, saya paling dokumen disimpan di meja. Tapi saya tinggal kamar mandi, saya lihat udah nggak ada. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya sih ketakutannya. Makanya itu toksiknya parah banget. Dibandingkan di Binet tuh nggak ada seperti itu. Jadi di Binet tuh ibaratnya kita kerja tuh bukan cari gaji tinggi sebenarnya, tapi kita butuh kenyamanan. Kalau misalnya kita gaji tinggi tapi kitanya nggak nyaman, terus kitanya stres, ya ujungnya sakit juga gitu. Dan uang besar itu tuh dipakai untuk berobat ya buat apa gitu. Lalu emang Pak Isan nggak tinggi ya gaji? Ya kalau kok saya tinggi ya? Ya kalau misalnya dibandingkan ini kita kan bekerja itu bukan salary sih yang dicari, tapi kan kenyamanan. Betul. Kenyamanan betul Pak Isan. Buat apa juga? Ya kalau soal tanggung jawab itu setimpal lah ya dengan salary. Katakanlah misal kita sudah punya tanggung jawab Pak Isan sebagai supervisor ya, dengan salary yang mungkin lebih tinggi dibanding level yang di bawah supervisor, itu bolehlah gitu. Tapi kan soal kenyamanan terhadap persaingan sesama karyawan kan juga perlu sebetulnya kan. Itu nggak bisa dinilai dengan uang kan. Iya, sebenarnya sih toksiknya itu yang nggak bisa dinilai sama uang gitu. Nah iya. Kenyamanannya itu yang harus kita lihat juga. Cuman kan kalau misalnya baik lagi, kalau misalnya untuk tawaran sih banyak. Cuman kan lihat lagi, saya kan toksiknya itu yang nggak saya suka gitu. Iya. Nice. Nah sekarang berarti sudah jelas nih pertanyaan selanjutnya. Tadi Pak Isan udah spill kalau ternyata di Binet aman dan ya semuanya baik-baik aja gitu Pak Isan. Bahkan mungkin Pak Isan bisa lebih berkembang lagi di Binet, ya kan? Gimana tantangannya selama Pak Isan berkarir di Binet kurang lebih 3 tahun? Kalau tantangannya ya cukup banyak tantangannya. Kalau misalnya Binet itu terkesan memang kita banyak evaluasi, banyak revolusi juga dan banyak perbaikan juga gitu. Yang gimana kan itu baik lagi untuk customer juga, untuk jauh lebih bagus lagi seperti itu. Ya tantangannya itu kita harus beradaptasi dengan cepat gitu. Oke. Ketika ada ya udah diganti gitu, kita berubah lagi, kita harus berubah lagi, evaluasi lagi, dan kita harus adaptasi lagi lebih cepat lagi. Kalau misalnya nggak dibandingkan dengan perusahaan yang memang sudah mature gitu, udah besar gitu, biasanya kan mereka lebih ke konsisten gitu, dan untuk perubahannya pun nggak banyak. Kalaupun ada perubahan juga itu sangat-sangat minim sekali, kayak gitu. Dan itu sih tantangan paling terbesarnya itu. Nah itu kan berarti secara profesional Pak Isan.
Saya pengen tahu tantangan Pak Isan secara personal selama berkarir di Binet itu. Kalau secara personal sih ya itu tadi, karena saya megang hampir banyak juga gitu. Oke. Dan itu kan saya jadinya bagaimana sih caranya saya untuk mengatur jam kerja saya, dan itu pun Oke. semua progres sudah terwujud semua gitu. Iya. Time management berarti Manajemennya gitu. Task Dan manajemen. iya, task manajemen juga. Iya, Itu iya. harus bisa tercapai. Jadi intinya soal overload activity ya. Ya overloadnya. Oke, nice. Dan Pak Isan gimana cara menghadapi itu? Ya mungkin kalau misalnya dulu sih mungkin kan saya masih belum percaya gitu sepenuhnya. Jadi semua saya kerjakan sendiri. Kalau misalnya sekarang mungkin saya lebih ke, kalau misalnya pekerjaan ini memang saya rasa bisa saya delegasikan gitu. Dan Pak Isan sekarang punya tim berapa banyak Pak Isan? Sekarang saya punya 2 tim, 2 tim. 2 orang. Siapa aja tuh? Berarti kan kalau Finance? di akunting tax itu Adit, warehouse-nya ada Ata. Kalau di finance-nya kan itu kan di akunting tax-nya. Kalau misalnya di finance-nya kan ada Zihan sama Lili. Cuman kan finance-nya saya cuma lebih ke mengawasi. Oke, berarti kalau tim cuma 2 ya, warehouse Cuma sama. 2. Jadi ibaratnya kalau di akunting tax itu saya lebih bisa maker di desain, bisa pengambilan keputusan. Iya. Cuman kalau di akunting, kalau di finance sendiri saya lebih Oke, ke paham. ini apa sih namanya itu, saya cuma ngasih masukan. Support ya. Support cuma ngasih Iya, masukan. Jadi ibaratnya ya kalau misalnya bisa seperti ini gimana gitu, dan itu kan bukan keputusan di saya. Oke, mantap. Awalnya Pak Isan langsung punya tim nggak masuk Binet? Saya dulu punya tim. Dulu waktu saya sebelum di Binet sendiri, saya punya tim itu sekitar 11 orang. Oh, serius? Serius, saya 11 orang. Banyak banget Pak Isan. Pak Isan waktu masuk ke Binet langsung ke akunting kan? Masuk ke akunting. Langsung supervisor, langsung di level Langsung supervisor. Dulu kan saya sebelum di Binet sendiri, saya sebagai manajer Oh, awalnya. Saya punya 11 tim. Mantap. Dan saya sekitar megang 13 atau 14 perusahaan. Wih, mantap. Dan akhirnya sekarang punya 2 tim nih ya, terseleksi mungkin ya. Cuman emang sih itu salah satu pekerjaan yang paling berat sebagai atasan itu ketika kita harus memilih gitu. Memilih hal yang memang kita tidak inginkan. Misalnya salah satunya itu mengevaluasi orang. Ya. Ketika evaluasi orang, saya waktu itu pernah diminta, ketika saya sedang 11 tim, saya diminta evaluasi menjadi 4 tim. Oke. Itu jujur sangat berat sekali. Ya ibaratnya saya pasti dekat dengan mereka, pasti saya dekat. Betul. Tapi saya nggak bisa memilih gitu, harus siapa yang tetap bertahan, siapa yang keluar gitu. Beratnya karena nggak enakan. Bukan gak enak sih, lebih kalau misalnya profesional saya nilai mereka mampu. Oke. Cuman kan waktu itu memang lagi efisiensi perusahaan, memang Ya. kita berat juga gitu ya. Saya di situ ngambil keputusan. Saya bilang gini, saya kasih nilai tiap karyawan. Saya kasih ke karyawan gini, kalau misalnya kalian pengen resign atau pengen cari pekerjaan sekarang, carilah sekarang. Kalau udah dapat, infokan saya bakal hilangkan kamu di sini gitu. Jadi saya kasih mereka, jadi waktu sebelum kasih penilaian itu saya suruh mereka cari pekerjaan dulu. Ya gimana pun ya ibaratnya mereka tuh tetap anak-anak saya gitu. Ya gimana rasa orang kehilangan pekerjaan gitu kan, memang berat gitu. Saya harus ngasih nilai mereka ketika udah ada orang yang stay. Waktu itu kok dari 11 itu ternyata sisa 6, 5 orangnya udah dapat pekerjaan 6. Saya kasih 2 ini, saya kasih ke mereka gitu. Oke. Siapa yang bisa ini, saya bilang tuh yang saya kasih nilai gitu mereka tuh. Nilai itu 2 terbawah saya kasih ke ayah. Ya ini yang nilai dari saya. Cuma dari situ mungkin ya salah satu kesalahan paling saya gitu. Bukan kesalahan sih, lebih ke pengambilan keputusan yang paling berat menurut saya. Ibarat kata ya saya mutus rezeki orang gitu. Betul. Dan itu kehendaknya ada di Pak Isan ya. Iya, keputusannya di saya juga gitu. Saya mutusin harusnya siapa yang untuk tinggal. Dan di situ pun saya langsung setelah saya lakuin itu, saya ngajuin pengunduran diri. Oh gitu. Iya, saya ngundurin diri langsung. Habis itu Pak Isannya sayanya. Soalnya saya ngerasa gimana ya? Kayak ngerasa mengundurkan diri sebagai saya manajer. akhirnya jadi supervisor. Habis itu saya pindah ke Binet.
Kenapa? Habis dari sana saya berpindah ke Binet. Maka saya tuh benar-benar ngerasa gagal gitu untuk memimpin mereka. Oke. I see. Dan akhirnya pindah ke Binet. Paham. Nah, kalau kendalanya di Binet Kalau kendalanya sih, selama berkarir ada nggak bisa? kendala pasti ada, selalu ada. Cuman kan kita harus cari solusinya seperti apa. Apa yang paling berat? Apa yang paling sangat menjadi itu halangan itu buat Faisal? Kalau halangan bukan halangan sih. Kalau kendala lebih ke time-nya yang super mepet. Bukan kendala sih, itu lebih ke tantangan juga. Oke. Maksudnya Pak Isan pernah nggak sampai, saya sih pengen ngebahas personal Pak Isannya ya untuk bisa berkarir di Binetnya ya. Jadi kayak bisa Pak Isan pernah nggak merasa mumet, ruwet, kayaknya gue nggak di sini nih gitu. Kalau pikiran itu sih saya nggak pernah berpikiran untuk sana gitu. Oke. Ibarat kata kalau misalnya saya pun keluar ada yang tawaran, saya belum sampai sekarang belum nemu gitu. Kenapa saya harus keluar? Wih, Binет fighter banget berarti. Dan saya pun kalau misalnya bekerja juga kan saya pengen selesaikan dulu semua pekerjaan baru saya pulang gitu. Ya mungkin kalau misalnya saya pulang jam 5 atau misalnya jam 6, pasti saya ditanya, tumben Pak baru pulang. Kalau saya pulang jam 10 atau jam 9, biasa aja gitu. Jadi kalau misalnya bilang kendala untuk pribadi sendiri sih ya tadi. Kalau kendala sih saya merasa keilmuan saya tuh masih kurang gitu. Dengan pengalaman saya juga masih kurang gitu untuk di sini. Oke. Artinya berarti masih fine aja lah ya buat seorang Pak Isan sebagai Binet fighter. Oke. Nah, kalau emang kendala cukup bisa dibilang tidak ada, apa hal yang paling berkesan menjadi Binet fighter buat seorang Pak Isan? Ya mungkin kalau misalnya paling berkesan itu di sini ngelakuin pekerjaan yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Wih, apa tuh? Ya salah satunya kan mungkin pernah beberapa event gitu, project juga yang harusnya saya nilai itu nggak mungkin gitu dilakukan dengan tempo yang singkat gitu. Mustahil lah isi ibarat kata. Tetapi dengan percaya dan melakukan best effort ternyata bisa gitu. Yang tadinya butuh waktu 3 hari 4 hari, ternyata cuma berapa jam saja gitu. Iya. Itu paling berkesan. Dan itu pun awalnya bilang nggak mungkin, ternyata mungkin gitu. Ibaratnya ya kayak main sulap aja gitu. Hal yang tidak mungkin jadi mungkin ya. Jadi mungkin gitu. Sampai pas waktu event atau misalnya project itu berjalan dan sukses, kadang bingung gitu. Loh, kok bisa ya? Kok bisa gitu? Iya. Oke. Kebanyakan Binet fighter kemarin yang saya tanya itu salah satunya hal yang paling berkesan kemarin jalan-jalan ke Jogja katanya waktu tahun lalu. Nah, kalau jalan-jalan ke Jogja sih saya ya itu berkesan. Cuman kan waktu itu saya kalau jalan-jalan sih mungkin biasa gitu ya. Oke, jadi buat Pak Isan nggak berkesan tuh jalan-jalan ke Jogja? Iya berkesan cuman ya biasa aja gitu. Pak Berto, tolong ini. Ternyata tidak terlalu senang Pak Isan. Ya kalau misalnya kalau saya kan memang kan bekerja udah cukup lama gitu kan. Di sini kan memang rata-rata orang-orang di sini tuh orang-orang baru gitu belum bekerja dimanapun. Kalau saya sendiri kan memang sudah bekerja di mana udah banyak pengalaman dan di sana pun memang untuk gathering itu memang sering juga sangat sering. Jadi ibaratnya dari pengalaman Pak Isan di perusahaan sebelumnya juga family gathering terus gathering terus gitu dan ketika family gathering ya udah gitu oke gitu. Ya memang sih kebersamaan untuk family gathering. Baik juga gitu. Ya itu juga salah satu family gathering juga ada cerita di baliknya juga. Itu kan hal yang sebenarnya tidak direncanakan. Dan ibaratnya tuh di situ hal yang gak mungkin juga. Tapi ketika dengan waktu yang mepet bisa gitu terlaksana. Jadi tetap hal yang paling berkesan buat Pak Isan adalah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iya. Di Binet itu bisa berarti ya yang tidak mungkin jadi mungkin. Mantap. Dan itu sih ajaibnya. Luar biasa. Bukan buat Pak Isan. Pak Isan. Pak Isan sudah berkarir kurang lebih 3 tahun menjadi atasan, menjadi pimpinan dari finance, accounting and tax. Artinya Pak Isan harus punya jiwa leadership yang lebih ya. Terus juga Pak Isan harus punya
wibawa untuk bisa menghandle tim atau gimana caranya tim supaya bisa terus berkembang, kurang lebih gitu ya. Gimana caranya Pak Ihsan untuk bisa survive dan terus memberikan edukasi atau support agar tim terus berkembang? Apa prinsip seorang Pak Ihsan sebagai atasan, sebagai supervisor untuk bisa memberikan influence baik kepada tim? Kalau sebagai atasan sendiri sebenarnya sih kuncinya simple. Kuncinya adalah mendengarkan. Oke. Jadi mendengarkan tuh gimana? Ibaratnya kalau misalnya bawaan kita kenapa, atau susahnya kenapa, itu kita dengarkan dulu. Apa sih problem mereka? Oke. Baru itu kita baru care, peduli gitu dengan mereka gitu. Baru kita kan bisa dilihat mereka tuh kesusahannya di mana. Misalnya dalam pekerjaan, kenapa sih mereka tuh lambat? Kita harus dengarkan apa sih masalahnya gitu. Oh ternyata pasti nggak ngerti masalah ini, nah baru saya jelaskan. Nah setelah mereka paham, baru mereka kerjakan gitu. Dan ketika kita lakukan itu, mereka tuh punya feedback yang bagus gitu kepada kita. Dan ibaratnya jadinya lebih ke punya lebih ke percaya gitu. Percaya, trust ya. Trustnya jadi muncul Oke. gitu. Karena dari perbuatan kepeduliannya Pak Ihsan ya ke tim gitu ya. Dan kita pun mungkin harus percaya gitu, memberikan beberapa pekerjaan kepada tim juga gitu. Jadi sehingga tim itu bisa terus meningkat gitu setelah kemampuan. Jadi nggak bekerjanya hanya itu saja yang dilakukan. Jadi ketika mereka sudah melakukan pekerjaan itu dan dirasa udah sangat cepat dan cukup baik, kita harus tambahkan loadnya lagi pekerjaan. Jadi mereka tuh tidak bosan gitu. Ketika nambah pekerjaan mereka bingung, mereka bertanya, kita kan baru ngajarkan lagi gitu. Dan kan semakin meningkat skillnya juga gitu. Dan memang kalau misalnya seorang pemimpin itu sih, saya selalu bilang ke tim saya, kalian tuh bukan bekerja di sini bukan sebagai staff, tapi saya menginginkan tuh mereka tuh bisa naik gitu. Itu goalsnya saya. Oke. Jadi ibaratnya dulu dia staff junior, tapi dalam beberapa tahun kamu tuh harus naik jadi leader. Atau beberapa bulan dia harus naik jadi leader. Ya gimana caranya? Ya berarti skillnya dia harus meningkat. Ya. Karena ketika naik level juga tanggung jawab sudah berbeda lagi. Tanggung jawab sudah berbeda. Dan kenapa? Salah satunya kan selain dia naik level, berarti kan secara salary dia pasti naik. Kesejahteraan dia harus naik, terus tanggung jawab dia naik, pengalaman naik, skill naik, dan itu pun bisa membantu saya. Membantu saya misalnya dalam hal pekerjaan yang saya lakukan sekarang. Jadi saya hanya butuh cuma dapatnya report aja gitu dari mereka. Jadi nggak usah saya harus cek secara detail karena kemampuan mereka sudah meningkat. Seperti itu. Kalau misalnya mereka hanya melakukan pekerjaan yang rutin, ya bikin capek saya juga gitu. Saya harus ngecek secara detail. Gitu. Betul. Pak Ihsan berarti awal berkarir nggak langsung jadi supervisor dong? Enggak. Tadi juga sempat di-spill dari staff dulu ya? Di staff. Dulu kan saya pernah yang waktu pertama itu 2011 tuh saya sebagai staff cost control, kemudian jadi leader. Jadi leader ternyata pada saat saya di sana tuh ketika saya tanda kontrak jadi leader, saya nggak mau tanda tangan. Mau tanda tangan? Nggak mau. Kenapa? Karena saya ngundurin diri. Kenapa ngundurin diri? Jadi waktu itu kan 3 bulan masa percobaan saya diangkat jadi leader, saya tanda tangan dengan salary yang baru. Cuman saya kan situ pilihannya ya, saya kan ibarat kata pemain bola tuh saya tuh bebas gitu. Saya mau lanjut tanda tangan, kalau nggak mau lanjut saya nggak usah tanda tangan. Udah saya beli nggak lanjut, saya nggak tanda tangan. Di saat orang lain ingin, Pak Ihsan nggak mau. Apa yang ada di benak Pak Ihsan? Karena sekali lagi toxic sih. Saya nggak suka. Saya nggak suka sikut kanan sikut kiri. Jadi lingkungan perusahaan yang toksik juga mempengaruhi kita untuk bisa berkembang ya? Iya. Ya buat apa gitu kalau misalnya di lingkungan yang toksik kita nggak bisa berkembang? Ya untuk apa gitu di situ? Nah mungkin dari situ saya baru pindah sebagai auditor. Di auditor sendiri saya mulai itu nggak mulai langsung jadi tim leader, tapi kan saya langsung jadi staff dulu, staff junior dulu saya. Staff junior yang memang polos nggak tahu apa-apa gitu. Sempet ya jadi junior dulu ya? Jadi junior.
jadi junior dan Oke. polos nggak tahu apa-apa gitu ya. Diomelin sana sini ya udah makanan sehari-hari lah. Oke. Ditanya jurnal ini nggak tahu sama sekali sampai sampai saya jadi ya kalau bisa dikata nih saya tuh diomelin tuh udah makanan sehari-hari gitu. Oh gitu. Salah satu yang nggak saya diomelin tuh tiga hal: Apa tuh? mandi, makan, sama tidur. Yang diomelin? Yang nggak diomelin, Oh, yang diomelin. sisanya diomelin. Oke. Yang diomelin mandi, makan, tidur. Itu saya sebagai staf junior gitu. Dulu ya di perusahaan sebelumnya ya dan Ya karena di sana memang kekeluargaannya cukup besar dan toksiknya sangat kecil. Di sana sampai 3 tahun dulu. Iya. Cuman kenapa saya keluar di auditor? Ya salah satunya itu mungkin auditor itu sering keluar kota gitu. Oke. Ya mungkin kalau masalah salary sih cukup besar lah. Iya. Cuma kan masalahnya saya waktu dengan keluarga nggak ada. Ibarat kata interaksi sosial itu sangat rendah. Betul. Sampai teman kamar samping saya, tetangga saya baru kenal tuh setelah 9 bulan saya tinggal di sini. Kenal sama tetangga setelah 9 bulan. Setelah 9 bulan. Iya. Tinggal situ. Jadi saya waktu itu tinggal di Jakarta dan saya tuh di kantor tuh cuma 2 hari. Kantor cuma 2 hari. Cuma 2 hari. Misalnya saya keluar kota, terus kan saya di situ baru pindah jadi head di salah satu perusahaan, head akunting pajak, akunting finance, salah satu perusahaan. Kemudian naik lagi jadi supervisor finance. Dari supervisor finance saya juga langsung naik jadi manajer. Nah sebelum jadi manajer kan saya jadi staff audit dulu. Oke, staff audit. Jadi staff audit, ketika auditnya saya habis beres pemeriksaan perusahaan itu, saya diangkat jadi manajer akunting. Oke. Kayak gitu. Oke, nice. Nah, berarti maksudnya Pak Isan kan melalui proses perjalanan yang benar-benar dari nol ya, dari staff junior yang tadi polos sampai dimarahin setiap hari ya, udah jadi makanan sehari-hari Pak Isan. Dan sebenarnya apa yang Pak Isan pegang teguh, prinsip Pak Isan apa sih sehingga bisa survive dan bahkan berkembang dari nol sekarang sudah menjadi supervisor? Sebenarnya sih kalau misalnya untuk di akunting sendiri, kenapa bisa survive sampai sekarang? Dia itu jujur aja. Jujur. Kenapa jujur? Itu aja cukup. Kenapa harus jujur kan? Ya kan untuk senggol sana senggol sini untuk memperebutkan karir di luar sana yang tadi Pak Isan bilang. Sebenarnya sih itu kita kan cukup integritas saja. Oke, Jadi kita integritas ya. integritas terus jujur gitu. Itu aja cukupnya. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk jujur sama integritas tuh nggak bisa dibeli sama berapapun uang tuh. Dan jujur sama integritas tuh nggak bisa kita pelajarin dimanapun. Dan itu karena karakter yang harus kita bentuk. Iya. Nah, kenapa kita bisa survive? Ya kita harus integritasnya cukup tinggi gitu. Jadi iya, ada nggak ada pun ya kita harus lakukan gitu. Tapi kalau seandainya udah jujur Pak Isan nih dalam sebuah perusahaan katakanlah jujur kerjanya berintegritas, tapi tidak mendapatkan feedback yang baik atau bahkan ada senggol kanan kiri depan belakang ya misalnya, apa yang Pak Isan lakukan? Ya masih banyak perusahaan yang jualan. Oh gitu. Dan ternyata menemukan jodohnya Binet ya, yang tidak ada seperti itu. Luar biasa. BTW ini hujan ya, luar biasa sampai kedengeran ya, tapi kita tetap harus lanjutkan. Dan tadi ada geluduk Pak Isan. Iya. Pak Isan hari ini keluar nggak? Nggak ada. Ya udah syukur, janganlah. Kita syuting Binet Talk aja. Oke, Pak Isan. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi banyak masyarakat ya, terutama Binet lovers yang bisa mungkin melihat kisahnya Pak Isan dan bisa diterapkan gitu ya. Artinya ternyata Pak Isan dengan bekal jujur tapi bisa survive dan bahkan bisa berkembang ya. Dari nol sekarang Pak Isan sudah menjadi supervisor, luar biasa. Nah, berarti saya yakin ketika Pak Isan sudah menjadi supervisor, sekarang bisa berkembang, berkarir, bukan berarti tidak ada orang yang menjadi support system Pak Isan tentunya. Siapa sih kalau boleh tahu yang menjadi support systemnya Pak Isan selama ini?
yang benar-benar support gitu ya. Orang yang terpenting, orang yang terkasih. Yang sepertinya Pak Isan dalam keadaan terpuruk, dia tetap menemani, tetap memberikan Kalau dukungan buat Pak Isan. misalnya itu sih, kalau misalnya saya sendiri sih kan memang kalau misalnya dilihat ya mungkin orang tua juga. Oke. Ya orang tua kan yang support juga, dan Oke. memang bapak saya kan dulu kerjanya di keuangan juga, Oh itu. salah satu di Oh keuangan. ternyata buah jatuh tidak jatuh jauh dari pohonnya. Gimana sih Pak Isan? Ya Ya. kurang lebih gitu. Berarti orang bapak Di keuangan juga. keuangan juga. Cuman kalau bapak kan itu di salah satu BUMN. Oke. Ibu keuangan juga lagi. Ibu enggak, ibu rumah tangga. Oke. Ya mungkin dari kecil gitu, dari kecil memang hobi saya tuh kalau misalnya dapat selebaran gitu kan, hebatnya orang lain kan main gitu. Mungkin orang tua saya kan memang salah satu saranin ke akuntansi gitu, dan memang dari waktu kecil hobi saya tuh kalau misalnya dapat selebaran dari toko gitu, dari toko selebaran itu ada penawaran produk gitu kan, banyak tuh barang-barang tuh, Ya. kayak misalnya ada produk kesehatan, kecantikan, atau ada makanan gitu, ada harga-harganya. Kadang saya suka ngitung gitu, ngitung pakai kalkulator sendiri. Serius Pak Isan? Iya. Dari Waktu zaman kecil. saya waktu umur 5 atau 6 tahun. Itu hobi Pak Isan itu. Kalau ada selebaran tuh itu. Kalau ada selebaran gitu. Tapi hobi yang lain? Kayak enggak, kalau orang lain kan waktu kecil tuh biasanya main gitu. Kalau saya daripada mainan, lebih suka ngelakuin itu gitu. Serius Pak Isan? Serius. Itu Pak Isan jarang main bola gitu waktu kecil? Jarang. Olahraga, main game. Sekarang zaman saya aja waktu saya kecil nggak jarang main Ya bukan kalau zaman gadget. main. Cuma kalau misalnya ketika ada selebaran itu aja gitu. Oke. Jadi ketika ada si sales datang ke rumah terus ngasih, saya datang ngitungin. Cuma pas selebaran itu hilang ya main lagi. Hobi jadi pekerjaan sekarang ya, bisa berkarir luar biasa. Tapi maksudnya hobi selain itu gitu, maksudnya baca buku kan, nonton Kalau film kan. hobi mungkin lebih ke traveling sih, jalan-jalan. Wih, traveling. Jalan-jalan. Emang paling jauh mana Pak Isan? Saya paling jauh sampai Korea. Hah? Sampai Korea. Sampai Korea. Wah, keren. Ngapain ke Korea Pak Isan? Jalan-jalan. Hah? Jalan-jalan. Jalan-jalan sama Jadi siapa? kalau misalnya Keluarga? enggak sendiri, Oh sendiri. sama teman-teman. Jadi waktu kalau misalnya dulu karena saya kerjanya keluar kota terus, Hah? di Indonesia sendiri gitu ya. Oke. Tempat paling barat tuh saya pernah saya kunjungin itu sampai Sibolga. Di mana sih itu? Sibolga, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Paling barat. Oke. Paling utara saya sampai ke Tarakan. Oke. Sampai ke pulau Pulau Pinggan atau pulau apa gitu. Di daerah Kalimantan Utara. Oke. Paling timur saya sampai ke daerah Ternate. Wih. Ternate. Ini maksudnya emang serius Pak Isan jalan-jalan ke sana? Ya bekerja sambil jalan-jalan. Oke. Yang jadi Dan Pak auditor. Isan suka tuh. Ya makanya kenapa saya jadi auditor suka. Kenapa tahan salah satunya jalan-jalan gitu. Wih, mantap Pak Isan. Seperti itu. Iya. Dan kalau misalnya jalan-jalan di Jawa sendiri kan, tempat yang belum saya kunjungi cuma Surabaya doang. Oh gitu. Oh kalau saya pernah. Surabaya. Cuman tujuan saya waktu itu Batu Malang. Kalau ke Malang pernah, naik motor pernah. Cuman saya naik pesawat kan turunnya Surabaya dulu. Gitu. Oke. Oh traveling Pak Isan. Sampai sekarang masih. Sekarang masih paling cuma jarak dekat itu, nggak Oke, begitu oke, jauh. oke. Cuma kan saya seringan sendiri gitu, pergi ke tempat wisata ini sendirian, pergi lagi gitu. Pengen saya situ. Ntar binet dong. Ya kita adain lah ke Korea Selatan. Ke Korea Utara. Oke. Berarti orang tua tuh support system ya. Iya. Udah pasti. Selain orang tua Pak Isan. Ya siapa ya? Lingkungan kerja barangkali siapa? Kalau lingkungan kerja nggak sih, kalau saya lebih ke fokus ke pekerjaan seperti apanya gitu. Saya kan memang melakukan best effort seperti apa gitu yang terbaik. Dan kita udah melakukan best effort ternyata hasilnya memang seperti itu ya sudah gitu. Yang penting udah melakukan yang terbaik apapun itu. Pak Berto barangkali. Kalau Pak Berto sih ya salah satunya mungkin. Cuma Oke. kan kita balik lagi gitu. Kita kan hubungan profesional juga. Oke. Nah, saya pengen nih. Mungkin Pak Isan belum pernah. Bahkan mungkin Pak Isan belum pernah jadi guestar, tapi udah pernah belum? Belum. Belum kan? Pertama kali jadi guestar podcast di Binet Talk spesial. Dan mungkin Pak Isan belum pernah bilang kalau deep talk secara langsung terhadap orang tua
sebagai support system Pak Ihsan, saya pengen Pak Ihsan bilang di sini. Bilang. Oke, mau bilang apa ke orang yang support system? Mungkin untuk bapak sama mama gitu, terima kasih sudah bikin ya udah didik sampai sejauh ini gitu, sampai sekarang ini gitu. Memang masih belum sukses gitu kalau misalnya untuk ukuran saya. Kalau misalnya untuk target sih memang udah tercapai gitu. Kalau saya sendiri kan jujur aja, kalau misalnya untuk bekerja sendiri gitu, bekerja itu atau bukan bekerja sih, tapi dalam hidup gitu, saya punya ibarat kata timeline-nya, timeline target. Misalnya umur sekian saya harus achieve apa, umur sekian saya harus achieve apa, umur sekian harus achieve apa gitu. Dan intinya Pak Ihsan benar-benar berterima kasih Terima kasih. sudah support Pak Ihsan sampai ada di titik ini. Buat Pak Berto mau bilang apa Pak Ihsan? Kalau untuk Pak Berto mungkin terima kasih Pak untuk kepercayaannya dalam menjalankan semua salah satu bisnisnya. Terima kasih. Karena kalau misalnya tanpa ada kepercayaan dari Pak Berto, mungkin saya tidak ada di sini gitu. Betul. Mungkin itu. Iya. Tapi Pak Ihsan itu berapa bersaudara sih Pak Ihsan? Saya ada kakak 1, adik 2. Kakak 1, adik 2. Di mana itu sekarang semua? Semuanya di Bandung. Oh, di Bandung semua. Jadi ibarat kata saya yang paling jauh gitu merantau nih. Oke. Orang tua juga di Bandung kan? Orang tua di Bandung. Nah, saya pengen Pak Ihsan share nih ke keluarga lah, harus. Karena kan pertama kali Pak Ihsan nih jadi gue star gitu ya di Binetok. Oke. Cuma kalau saya sih ya orangnya itu, karena saya tuh mungkin orangnya nggak mau ribet sama ibaratnya. Kalau dibilang kuno juga enggak juga sih. Cuma kalau saya kan ibaratnya nggak mau dengerin apa kata orang. Yeah. Jadi ibarat kata saya sosial media juga nggak ada gitu. Saya nggak main sosmed sama sekali. Entah itu sekarang zaman Instagram, saya nggak punya Instagram. TikTok sekarang Pak Ihsan. Pak Ihsan nggak punya juga. Ya, terus apa Facebook nggak punya juga gitu. Oke. Jadi ibarat kata kalau misalnya main sosmed enggak. Oke, tepuk tangan buat Pak Ihsan. Pak Ihsan, tadi Pak Ihsan udah bilang kalau secara target Pak Ihsan udah ada yang achieve lah di umur sekian dapat apa gitu. Sebenarnya cita-cita Pak Ihsan itu apa sih? Kalau dalam sekarang hidup? Kalau sekarang kan masih umur 30 berapa sekarang? 33. 32. Sebenarnya kalau misalnya saya sih langsung ada geledek nih. ada keinginan sebelum di 35 tuh saya udah bisa beres kuliah. 35 tuh sebelum kuliah, terus 35 juga tuh saya udah punya kendaraan baru. Sebelum 35 nih. Sebelum 35. Dan sebelum apa tuh? Pesawat? Ya, enggak. Apa kapal selam? Ganti mobil. Oh. Terus kan saya juga kan ada keinginan sebelum umur 40 juga saya udah bisa ngajar gitu di salah satu universitas. Wih, mantap. Jadi misalnya ya maksimal umur 40 gitu. Ataupun saya punya buka jasa konsultan juga gitu. Mantap. Itu ya berarti cita-citanya ya. Cita-citanya. Jadi ibaratnya saya harus menuju titik itu sekarang. Kalau dulu kan mungkin sebelum umur 30 pas umur 30 saya harus punya apa gitu. Jadi harus punya keinginan itu tercapai. Kenapa saya harus ngajar di umur 40 gitu kan, pasti pertanyaan juga kan. Kenapa sih harus ngajar umur 40? Karena kan kalau misalnya untuk bekerja sendiri umur maksimal di umur 55. Saya sendiri kalau misalnya umur 55 terus saya berhenti dan saya ibaratnya di pensiunan, saya nggak tahu yang umur ya. Kalau misalnya masih dikasih umur, ya saya harus ngapain gitu. Dari 55 sampai saya menunggu itu gitu. Tapi kalau misalnya saya lihat dari tenaga pendidik, itu kan tenaga pendidik bisa sampai umur 65 gitu. Ya mungkin kan saya bisa ibaratnya 10 tahun saya bisa kasih waktu saya untuk ke pendidik juga gitu, di tenaga pendidik. Seperti itu. Sip. Dan mudah-mudahan Binet juga bisa mengantarkan Pak Ihsan ke tujuannya Pak Ihsan ya, ke cita-cita Pak Ihsan. Nah, tentu pastinya kalau emang Pak Ihsan dan Binet saling percaya, Binet percaya Pak Ihsan percaya Binet, berarti harusnya Pak Ihsan juga punya harapan terhadap Binet.
Apa tuh guys? Harapan saya kepada Binet sih ya ini bisa jauh lebih besar lagi, bisa jauh lebih berkembang lagi dibanding sekarang. Ya mungkin salah satunya fokus Karawang tuh bisa benar-benar sampai ke pelosok itu memang bisa tercapai gitu, bisa sampai pelosok tuh ada tuh Binet semua gitu. Itu harapan saya sih. Kenapa? Karena semakin besar Binet ya saya juga otomatis semakin berkembang juga gitu. Amin. Oke. Terakhir Faizan, 3 kata untuk Binet. 3 kata. Binet itu apa ya? Binet itu apa ya? Boleh beda-beda, boleh nyambung, bebas. 3 kata untuk Binet. Binet itu beda. Beda dibandingkan ISP lain gitu. Dibandingkan perusahaan itu beda gitu. Binet itu beda atau beda dulu? Beda aja. Oke, bedanya terus. Dua. Yang kedua, Binet itu kekeluargaan. Oke. Terus yang ketiga, ya Binet itu apa ya? Bebas, Paisan. Menurut Paisan gitu. Binet itu ya tadi ajaib. Oke, luar biasa. Berarti Binet itu beda, Binet itu kekeluargaan, Binet itu ajaib. Nice, tepuk tangan buat Paisan. Paisan, terima kasih banyak udah mau nyempetin jadi Guestar Binet Talk dan bisa banyak sharing ke Binet Lovers dimanapun berada. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan kisah Paisan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, di mana Paisan dari 0 sampai sekarang menjadi supervisor ya, luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat masyarakat luas ya. Amin. Sekali lagi thank you Paisan. Semangat. Oke, kita sudah berada di penghujung acara dan Binet Lovers dimanapun kamu berada bisa request siapa lagi Guestar yang harus datang di episode berikutnya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman, ke keluarga, juga jangan lupa subscribe dan like video ini. Luar biasa, terima kasih banyak. Saya Aldi Depeng, berikut juga dengan Paisan pamit undur diri dan ini dia Binet Talk, Better Internet, Better Life dan Binet asli Karawang.